Erupsi gunung api dan bencana geologi terjadi di berbagai belahan bumi lebih dari ratusan ribu tahun lalu. Tak terkecuali Nusantara yang berada dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api dengan 127 gunung api yang erupsinya bisa berbahaya bagi manusia. Erupsi gunung api di Indonesia mulai tercatat pada abad 3 Masehi. Kemudian pada abad 15 juga ditemukan sekitar 17 catatan tentang laporan aktivitas gunung api. Lalu, penguasa pendudukan Portugis, VOC hingga Jepang mendokumentasikan banyak catatan terkait masalah kegunung apian dan bencana geologi. Ada 4,5 juta penduduk Indonesia bermukim di sekitar kawasan rawan bencana gunung api dan 40,9 juta penduduk tinggal di wilayah rawan gerakan tanah atau tanah longsor. Keselamatan mereka menjadi yang utama. Dengan begitu, gunung api dan gerakan tanah atau tanah longsor harus dipantau. Sejak tahun 1920, Lembaga Pemantauan Gunung Api di Indonesia mulai melakukan tugasnya. Hingga akhirnya pada tahun 2013, terbit Peraturan Menteri ISDM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian, lahirlah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG. Secara struktural, lembaga ini dipimpin oleh Kepala BPPTKG dengan didukung 3 seksi teknis, 1 subbagian tata usaha, dan para pejabat fungsional. Pelayanan informasi teknis aktivitas Gunung Merapi berdasarkan data real-time merupakan salah satu tugas layanan kepada masyarakat. Selain itu, edukasi kebencanaan geologi melalui kegiatan wajib latih penanggulangan bencana dan sosialisasi juga diberikan secara langsung kepada penduduk di daerah rawan bencana. Sampel batuan, gas, dan air dari gunung api di Indonesia dianalisis di laboratorium BPPTKG untuk menghasilkan data. Data itu kemudian disusun dalam database, sehingga mudah digunakan sebagai salah satu parameter penentuan aktivitas gunung api. Dalam hal upaya mitigasi bencana geologi, BPPTKG melakukan pengembangan metode dan inovasi teknologi. Hasilnya berupa alat-alat pemantauan yang dipasang di wilayah rawan bahaya gunung api dan gerakan tanah atau tanah longsor. Pelayanan publik seperti kunjungan edukasi,
kerja praktik dan tugas akhir, serta permohonan data juga merupakan bagian dari layanan BPPTKG. Dari waktu ke waktu, pemantauan gunung api dan kebencanaan geologi terus membuahkan inovasi. Tujuannya agar data pemantauan lebih akurat. Seluruh hasil analisis data pemantauan BPPTKG ini pada akhirnya akan disampaikan kepada masyarakat. Informasi dan rekomendasi teknis menjadi peringatan dini kepada penduduk sebagai upaya pengurangan risiko bencana gunung berapi dan geologi. BPPTKG juga menggandeng sejumlah pemangku kebijakan penanggulangan bencana seperti pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, otoritas bandara, dan para pihak seperti LSM, akademisi, relawan, komunitas, dan tentu masyarakat. Keselamatan dan perlindungan penduduk merupakan prioritas dari seluruh layanan BPPTKG. Media informasi BPPTKG dapat diakses melalui saluran berikut ini.